Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Yang saya hormati, saya sayangi Ustadz kita, Dr. Agus Sukaca, Magister Kesehatan, yang insya Allah mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, segenap partisipan Golden Habit Forum pagi hari ini yang insya Allah mudah-mudahan dirahmati Allah Ta'ala. Amin. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita. Atas nikmatnya pagi hari ini kita dipertemukan dalam forum kajian kita, forum rutin kita, Golden Habit Forum, yang sepekan sekali kita berjumpa di media digital ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa ridho atas apa yang kita kerjakan. Amin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita akan membahas di episode yang ke-29, merespon positif musibah sakit. Nah, pagi hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Agus Sukaca sebagai narasumber yang pertama. Kemudian yang kedua pada saatnya nanti akan disampaikan oleh Dr. Berkah Jaka Purwanta, spesialis penyakit dalam. Beliau adalah Kaprodi Profesi FK UAD Yogyakarta. Nanti kita tunggu kehadiran beliau pada saatnya nanti akan menyampaikan di sesi yang kedua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktu, mari segera saja kita mulai, kita buka kajian kita pagi hari ini, forum kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Disilahkan kepada Dr. Agus Sukaca. Monggo Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, segenap partisipan Golden Habit Forum rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita dapat kembali bermuajahah ya, lewat media Zoom dalam kajian rutin kita tiap hari Sabtu tentang amalan-amalan yang perlu kita mudawamahkan atau perlu kita biasakan. Dan hari ini juga cukup istimewa karena salah satu partisipan aktif kita hampir selalu hadir mendapat anugerah gelar profesor. Dr. Rajindra, Rektor UM Palu, Universitas Muhammadiyah Palu, ya, sudah mendapatkan jenjang karir tertinggi untuk seorang dosen, ya ini profesor. Jadi alhamdulillah di forum ini ada 3 profesor berarti yang sudah secara rutin untuk mengikuti, ya, Prof. Partino, Prof. Abdus Salam dari UAD, dan Prof. Rajindra ini dari UM Palu. Kita doakan ya, semakin mencerahkan umat, ya, Prof. Rajindra, ya, semakin memberikan manfaat yang besar bagi umat sehingga ya dengan gelar itu akan lebih memberikan kemanfaatan yang besar bagi umat. Ya. Dan alhamdulillah ya,
dari yang hadir ini sebagian besar adalah yang telah mudawamah mengikuti forum kajian kita ini. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Topik kita pagi ini adalah tentang bagaimana merespon musibah sakit. Ini masih seputar berpikir positif. Orang yang berpikir positif itu kejadian apapun itu responnya positif. Apakah yang menyenangkan, apakah yang tidak menyenangkan, itu tetap direspon positif dan hasilnya baik. Ajaban li amril mukmin, ini suatu sifat yang menakjubkan bagi orang-orang mukmin. Seluruh urusannya itu akibatnya baik. Kalau dia menyenangkan, responnya syukur. Kalau tidak menyenangkan, responnya sabar. Termasuk kita sudah membahas bagaimana kita merespon waktu sesuatu yang di luar kendali kita. Dan kali ini kita akan merespon bagaimana kalau Allah memberikan kita itu musibah sakit. Ya. Bapak Ibu, ya, alhamdulillah Dr. Barkah sudah hadir di ruangan ini. Insya Allah nanti akan dilengkapi oleh Dr. Barkah. Ya. Sakit. Ini kalau kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diberikan takrif atau pengertian perasaan tidak nyaman di tubuh atau bagian tubuh karena menderita sesuatu, misalnya demam, sakit perut, sakit gigi, dan lain-lain. Ini takrif atau pengertian yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi rasa tidak nyaman yang terjadi pada tubuh kita oleh berbagai macam jenis sebab. Nah, sedangkan menurut WHO, ya, WHO memberikan pengertian sakit adalah kondisi cacat atau kelainan yang disebabkan oleh gangguan penyakit ya, emosional, intelektual atau sosial. Ya, jadi kalau kondisi cacat dan kelainan ini boleh jadi tidak menimbulkan rasa nyaman, tetapi ada kelainan atau cacat. Ya. Jadi misalnya, ya, Bapak Ibu sekalian melakukan general check up. Ya. Ternyata di dalam general check up itu diketahui banyak parameter-parameter yang tidak normal. Ini kalau menurut pengertian WHO itu sudah sakit. Nah, sementara di dalam pengertian awam kita, ya, ini belum memunculkan rasa ketidaknyamanan. Ya. Nah, ini bedanya Kamus Besar dengan WHO. Jadi tidak nyaman pun bisa jadi kita berada di dalam keadaan sakit. Tetapi umumnya sakit ini kita pahami sebagai sesuatu yang tidak nyaman yang terjadi di dalam tubuh kita. Karena itu, maka banyak orang mencari pertolongan terhadap apa? Kondisi ketidaknyamanan tadi. Bagaimana Islam mendudukkan sakit ini? Nah, Bapak Ibu sekalian, ini firman Allah di dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Setiap orang akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Jadi sakit itu merupakan ujian ya, sebagai cobaan. Jadi kondisi asyar, ya, asyar itu kondisi yang tidak baik, ya. Ini bisa jadi sakit, ya, bisa jadi kondisi-kondisi yang lainnya yang menunjukkan ketidakbaikan. Ya. Wal khair, ya, dan kebaikan.
Sehat pun itu sebenarnya ujian. Kalau sehat bersyukur tidak, kalau sakit sabar apa tidak. Ya. Kebanyakan ketika sehat kurang bersyukur karena merasakan itu kejadian yang biasa-biasa. Tiap hari dialami. Ini kebanyakan orang begitu. Ya. Tapi sebagai seorang mukmin itu mestinya ketika sehat bersyukur, ketika sakit bersabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan sesungguhnya apabila Allah Ta'ala mencintai suatu kaum, dicobanya dengan berbagai cobaan. Siapa yang ridho menerimanya, maka ia akan memperoleh keridhaan Allah. Dan siapa yang tidak ridho akan memperoleh kemurkaan Allah. Jadi kuncinya menerima cobaan ini adalah keridhaan. Kita ikhlas tidak, ridho tidak ketika menghadapi musibah sakit. Ketika kita ditimpa suatu penyakit, ridho tidak, ikhlas apa tidak. Kalau ridho, nah itu berarti kita lulus di dalam menghadapi ujian ini. Tetapi kalau kita tidak ridho, ya sudah, ini orang gagal ujian, ya tidak lulus. Dengan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pahala yang besar didapatkan melalui cobaan yang besar pula. Kalau Allah mencintai seseorang, pasti Allah akan memberikan cobaan kepadanya. Barang siapa yang ridho menerimanya, maka ia akan menerima keridhaan Allah. Dan barang siapa kecewa menerimanya, niscaya ia akan menerima kemurkaan Allah. Lagi-lagi ini kuncinya apa? Kuncinya ridho. Semakin besar cobaan yang diberikan, maka kemuliaan akan lebih tinggi diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini nampaknya sakit sesuatu yang simple, ya, tetapi kalau ridho, Allah akan memberikan apresiasi yang sangat besar. Hadis yang lain dari Abu Hurairah, ya, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang Muslim ditimpa musibah, kesusahan, kesedihan, penyakit, dan gangguan yang menumpuk pada dirinya, kecuali Allah mengampuni dosa-dosanya. Jadi, orang yang sabar menerima sakit, itu akan menjadi sebab turunnya ampunan Allah. Dengan catatan ridho dan sabar. Nah, Rasulullah juga mengkritik sikap seseorang yang tidak ridho terhadap penyakitnya. Bagaimana Rasulullah pernah menemui Ummu As-Su'aib, beliau bertanya, kenapa engkau menggigil seperti itu, wahai Ummu As-Su'aib? Perempuan itu menjawab, karena demam, wahai Rasulullah, sungguh tidak ada barokahnya sama sekali. Maka Rasulullah bersabda, jangan engkau mengecam penyakit demam. Karena penyakit itu bisa menghapuskan dosa-dosa manusia, seperti pembakaran menghilangkan noda pada besi. Nah, jadi fungsi penyakit, ya, itu diibaratkan besi yang penuh noda, dibakar, maka nodanya itu bisa bersih. Ya. Karena dia apa? Dengan pemanasan yang tinggi, nah, noda-noda yang menempel pada besi itu akan terbersihkan. Nah, itu fungsinya penyakit, pemanasan, rasa tidak nyaman, tetapi dia menghasilkan penghapusan dosa, pembersihan dosa.
Nah, Bapak Ibu sekalian, siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Nggak ada ya. Jadi pasti kita senang dengan apresiasi ini. Nah, ini hadis yang lain ya. Ma min muslim yushaku syaukatan fama fauqaha illa kutibat lahu biha darajah wa muhayyat anhu biha khati'ah. Tidaklah dari seorang muslim yang tertusuk duri hingga apa-apa yang lebih berat darinya, kecuali dicatat baginya derajat dan dihapus darinya dengan hal itu kesalahan-kesalahan. Jadi meskipun sakitnya itu hanya ketusuk duri, menimbulkan rasa tidak nyaman, itu kalau dihadapi dengan sabar, akan diberikan derajat yang meningkat dan dihapus dosa-dosa. Ya, bayangkan ini, hanya ketusuk duri. Ini maksudnya adalah ya, penderitaan apapun, musibah apapun yang diderita oleh seorang Muslim yang dihadapi dengan ridho, sabar, ikhlas, maka akan meningkatkan derajat dan menghapus kesalahan-kesalahan. Nah, sehingga ya, tentunya kalau kita mendapatkan sakit, ya, inilah yang mesti kita pikirkan. Bahwa Allah sedang menguji kita, bahwa Allah akan meningkatkan derajat kita, bahwa Allah akan memberikan ampunan terhadap dosa-dosa kita. Tapi persoalannya, Bapak Ibu sekalian, ya, banyak orang yang merespon negatif sakit. Jadi tidak merespon dengan positif, tapi direspon dengan cara yang negatif. Antara lain apa? Oh, banyak berkeluh kesah, mengeluhkan ketidaknyamanan, mengeluhkan biaya-biaya yang timbul, ternyata untuk mengobati sakit itu kok mahal, ya. Apalagi harus dirawat di rumah sakit. Ya. Nah, ini menimbulkan apa? Biaya-biaya, sehingga yang ada adalah keluh kesah. Kenapa saya mengalami ini, sehingga merasakan ketidaknyamanan, rasa sakit yang kita rasa sebagai sesuatu yang tidak nyaman. Ya. Ini berkeluh kesah. Banyak orang yang sakit menimbulkan respon keluh kesah. Ada juga yang justru berprasangka buruk kepada Allah. Mempertanyakan kenapa Allah memberinya penyakit, padahal dia merasa telah beribadah dengan baik. Ini menarik ya, salah seorang sahabat saya melakukan penelitian ya, terhadap respon orang terhadap sakit. Ini yang menarik. Ini justru yang beliau temukan. Beberapa mubalik ya, atau beberapa mubalik itu merespon secara negatif. Gimana negatifnya? Dia merasa sudah beribadah kepada Allah dengan baik. Dia merasa sudah berjuang di jalan Allah dengan baik. Kok diberikan penyakit seperti ini? Apa salah saya? Jadi apa salah saya? Jadi memberikan responnya tidak atau kurang bisa menerima terhadap cobaan yang Allah berikan itu. Wong saya ini sudah ibadah, wong saya ini sudah berjuang dengan baik, ya. Waktu-waktu saya gunakan untuk memperjuangkan kalimat Allah, kok saya diberikan penyakit seperti ini?
terutama untuk penyakit-penyakit yang berat ya. Kok seperti ini? Ini saya kira menjadi introspeksi buat kita sekalian. Kok ternyata di dalam apa yang ditemukan oleh sahabat saya itu, ini banyak mubalik yang justru kurang bisa menerima sakitnya itu. Ya. Ada juga yang memikirkan akibat-akibat buruknya. Waduh, gara-gara penyakit ini, pekerjaan yang harusnya saya selesaikan terbengkelai. Harusnya saya punya peluang bagus ini. Gara-gara sakit, ya, peluang saya hilang. Ada juga, waduh, saya sakit nggak bisa bekerja, penghasilan saya kurang. Ini respon-respon negatif, bahkan ada yang ekstrim putus asa. Sakitnya nggak sembuh-sembuh, kemudian memilih jalan untuk apa? Bunuh diri. Ya. Ini beberapa waktu yang lalu, ya kalau tidak salah di Balikpapan ada ya seorang haji, ya sakitnya nggak sembuh-sembuh, dia memilih jalan pintas untuk berusaha bunuh diri. Ya untungnya tidak mati, gitu ya, sehingga masih terselamatkan. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk bertobat. Ya. Ini respon negatif ya orang-orang yang sakit. Dan respon negatif ini, Bapak Ibu sekalian, itu pasti menimbulkan rasa ketidaknyamanan di dalam tubuh. Jadi ketika kita merespon sesuatu dengan negatif, ya, itu hormon yang lebih banyak diproduksi, ya, boleh jadi dia hormon adrenalin, ya, hormon-hormon yang terkait dengan kecemasan, itu akan semakin memperparah kondisi penyakitnya. Jadi kalau respon kita negatif, ya, maka kondisinya akan menjadi semakin parah. Ya. Karena kondisi fisik kita, yaitu respon hormonal yang ada di dalam tubuh kita. Nah, sebaiknya ya, atau seharusnya kita merespon positif terhadap musibah sakit kita. Karena kita tahu bahwa derajat akan meningkat, ampunan Allah akan datang. Bagaimana cara kita merespon positif? Yang pertama adalah ridho dan sabar. Ya, tadi hadis-hadis sudah menyatakan ya bahwa siapa yang ridho atas penyakit yang diberikan, maka Allah akan ridho dengannya. Nah, sehingga mestinya kita menerima dengan ikhlas sakit yang diderita, sembari melakukan upaya-upaya kesembuhan melalui pihak-pihak yang berkompeten, ya seperti dokter, ke klinik, ke rumah sakit. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk apa? Untuk ikhtiar ya, dalam kesabaran ini. Ya. Jadi sabar bukan berarti udah namanya sakit ya sudah dirasakan, nggak usah berobat. Nah ini bukan bukan respon yang baik. Ya. Tetap kita harus berupaya bagaimana supaya cepat sembuh, tetapi di dalam menerima keadaan itu kita ridho dan kita ikhlas, kita sabar. Ya. Firman Allah di dalam surah Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi kita sabar, ridha, ikhlas menerima musibah sakit itu, ya, insya Allah ini akan menghadirkan keridhaan Allah. Dan yang juga penting adalah berbaik sangka kepada Allah. Dari Jabir radhiyallahu anhu,
bahwa ia mendengar Nabi SAW 3 hari sebelum wafatnya bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang dari kamu sekalian meninggal kecuali ia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi biasanya orang meninggal itu sebagian didahului oleh kondisi sakit. Nah, ketika kondisi sakit, ya, itu harus berbaik sangka, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menerima sakitnya dengan ikhlas. Nah, keikhlasan menerima sakit ini, ya, Bapak Ibu sekalian, itu akan meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi orang yang ridho, yang ikhlas, ya, itu perasaannya akan kepasrahan kepada Allah akan total, dan itu akan menghasilkan hormon endorfin. Nah, hormon endorfin ini sudah berkali-kali kita bahas, dia akan membuka produksi pabrik obat yang ada di dalam tubuh kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya tubuh kita itu ada pabrik obatnya, yang dia akan mengeluarkan sesuai dengan kondisi penyakitnya. Nah, dengan respon negatif, pabrik obat ini terblok, dia tidak bisa berproduksi. Sehingga banyak orang yang merespon penyakitnya dengan negatif, itu justru semakin memburuk. Apalagi yang didiagnosa penyakit berat, misalnya kanker, kemudian responnya itu negatif, ya, nah, dia tidak ada pabrik obat yang bisa mengatasi, ya, karena terblok tadi, ya, maka banyak yang diperkirakan usianya masih setahun, ternyata belum setahun sudah meninggal. Ya. Tapi banyak yang responnya positif, ya, waduh ini yang namanya sakit kan. Orang sakit atau tidak sakit akan sampai pada ajal. Kalau Allah menghendaki ajalnya akan segera tiba, ikhlas. Nah, yang sikapnya seperti ini, Bapak Ibu sekalian, itu ternyata banyak yang melebihi dari masa yang diperkirakan oleh dokter sesuai dengan penyakit yang dideritanya itu. Ya, karena itu memang ada mekanisme di dalam tubuh kita, ketika kita berpikiran positif, itu akan membuka produksi, ya, pabrik obat yang ada di dalam tubuh kita. Nah, sehingga, ya, dengan berbaik sangka kepada Allah, ini termasuk salah satu yang bisa mengkondisikan tubuh kita, ya, berfungsi lebih optimal. Kemudian kita juga bisa merespon positif dengan memikirkan hal-hal yang positif. Bapak sekalian, ya, aduh, alhamdulillah dengan sakit ini, ya, sempat beristirahat, memberikan hak-hak badan. Karena kalau nggak sakit itu aktivitasnya begitu luar biasa, nggak sempat istirahat, ya alhamdulillah diberikan sakit, jadi sempat mengistirahatkan badan. Kita juga bisa menyatakan, ya, alhamdulillah dengan sakit sempat berkontemplasi atau melakukan introspeksi diri yang selama ini tidak bisa dilakukan karena terlalu sibuk. Ya. Kita bisa lebih menghargai kesehatan. Masya Allah, ternyata sehat itu nikmatnya luar biasa. Kita baru ngerti nikmatnya sehat itu setelah kita mengalami sakit. Masya Allah. Ya. Kenapa selama ini diberikan sehat, kurang mensyukuri. Kurang mensyukuri. Nah, dengan sakit ini kita bisa menghargai sehat. Masya Allah. Ya. Saya harus lebih mensyukuri sehat dengan baik. Bisa lebih lama bersama orang-orang yang dicintai. Bapak sekalian, ketika sakit, ya,
istri menunggui, suami menunggui, anak-anak menunggui, ya, Masya Allah, dijenguk oleh teman-teman. Ya. Nah, ini ada suasana yang apa? Yang tidak kita peroleh ketika kita tidak sakit. Ya. Dan masih banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita pikirkan dengan sakit. Sehingga kalau kita bisa menghadapi sakit dengan cara yang positif, ya, secara spiritual kita mendapatkan ampunan Allah, ya, kita mendapatkan derajat yang meningkat, itu juga menjadi apa? Menjadi bagian kita bisa lebih menikmati kesehatan, dan insya Allah ya, masih banyak lagi yang bisa kita rasakan dengan merespon positif terhadap kondisi sakit kita itu. Ya. Sehingga Bapak sekalian, mari kita hadapi ya, musibah sakit yang menimpa apapun, ya, apapun itu secara positif, sehingga ini menjadi sarana penghapusan dosa-dosa kita, meningkatkan derajat kita, dan menjadikan hidup kita semakin hari semakin sehat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan Allah yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.